Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sika Graciela Syedari. Saya dari 12-nya 1, absen 28. Jadi di dalam video ini saya akan melakukan praktikum dengan tema pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau dan pengaruh dan penjelasannya dalam lingkup kimia, biologi, dan fisika. Nah, sebelum masuk ke dalam praktikumnya, sebaiknya kita tahu dulu tuh apa arti dari kacang hijau itu sendiri. Nah, kacang hijau dengan nama ilmiah Phaseolus radiatus itu merupakan sumber makanan yang berprotein nabati tinggi, memiliki sumber mineral yang paling penting seperti kalsium dan fosfor, dan memiliki kandungan asam lemak tak jenuh. Setiap bagian dari kacang hijau itu sendiri memiliki nilai ekonomis, seperti bijinya dan kecambah kacang hijau yang biasanya dikenal dengan nama toge. Nah, untuk masuk ke dalam praktikumnya, kita memerlukan alat dan bahan. Untuk alat sendiri itu adalah yang pastinya harus ada pot, dan kemudian harus ada skop. Dan kemudian untuk bahan yang utama itu adalah kacang hijau sendiri dan tanah dan air. Nah, untuk memilih kacang hijau yang terbaik, kita melakukannya dengan merendam kacang hijau dalam sebuah ember yang terisi air. Kacang hijau yang tenggelam adalah kacang hijau yang terbaik. Nah, kita akan menanam kacang hijau yang terbaik tersebut, agar hasilnya juga maksimal. Nah, kemudian kita lanjut saja masuk ke dalam praktikumnya. Selamat menyaksikan! Setelah dilakukan pengamatan terhadap tanaman kacang hijau dengan pengaruh cahaya matahari, maka akan diperoleh data sebagai berikut. Nah, untuk tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang atau terkena cahaya matahari, untuk hari pertama dia tingginya sebanyak 0,3 cm, dan untuk yang hari kedua dia 0,9 cm, dan hari yang ketiga itu adalah 3 cm, dan untuk hari yang keempat dia 8 cm, hari kelima 15 cm, dan hari keenam adalah 21 cm. Nah, untuk tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap atau tidak terkena cahaya, untuk hari pertama dia tinggi sebanyak 0,2 cm, dan hari kedua itu adalah 0,5 cm, dan hari ketiga 4,5 cm, dan hari keempat adalah 11,5 cm, dan hari yang kelima adalah 24 cm, dan hari yang keenam adalah 29 cm. Kemudian di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang dan tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap. Nah, untuk perbedaan yang pertama, tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang itu pertumbuhannya lambat. Nah, sedangkan tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap itu pertumbuhannya lebih cepat. Untuk perbedaan yang kedua, di tempat yang terang itu batangnya lebih besar, kokoh, tebal, dan lebih segar. Kemudian di tempat yang gelap itu batangnya kecil dan pucat. Untuk perbedaan yang ketiga, di tempat yang terang, daunnya itu berwarna hijau dan bijinya juga berwarna hijau segar. Kemudian di tempat yang gelap, itu daun bijinya itu berwarna kuning pucat. Untuk perbedaan yang keempat, nah di tempat yang terang, dia tuh memiliki klorofil, sedangkan di tempat yang gelap, tumbuhannya tidak memiliki klorofil. Dan untuk perbedaan yang kelima, di tempat yang terang, tumbuhannya berkembang dengan biak, sedangkan di tempat yang gelap, tumbuhannya tidak berkembang dengan biak. Kemudian untuk perbedaan yang keenam, di tempat yang terang itu kecambahnya pendek, dan untuk di tempat yang gelap itu kecambahnya panjang. Kemudian yang terakhir adalah di tempat yang terang itu akarnya kokoh, sedangkan di tempat yang gelap itu akarnya kecil dan rapuh. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya itu seperti ini. Tumbuhan yang tumbuh di tempat yang terang itu menyebabkan kacang hijau tumbuh lebih lambat dengan kondisi lebih pendek, daun berkembang biak dan berwarna hijau. Tetapi jaringan mesofil itu lebih tebal daripada daun yang kekurangan cahaya. Selain itu, sistem dari perakarannya itu juga lebih lebat dibandingkan dengan sistem perakaran tumbuhan yang kurang mendapatkan cahaya. Nah, cahaya itu dapat mengubah leukoplast menjadi kloroplast. Tersedianya cahaya yang memadai itu akan meningkatkan pembentukan kloroplast. Nah, kloroplast itu sendiri merupakan organel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun, sehingga tanaman yang mendapatkan cukup cahaya itu memiliki daun yang berwarna hijau. Kemudian pertumbuhan kecambah yang ditempatkan di tempat yang gelap itu akan berlangsung cepat.
tetapi abnormal, yaitu tumbuhnya lemah. Kemudian tumbuhan yang kurang mendapatkan cahaya itu lebih tinggi daripada tumbuhan yang mendapatkan cahaya yang cukup. Nah, keadaan ini dinamakan etiolasi. Nah, etiolasi itu adalah pertumbuhan-tumbuhan yang sangat cepat di tempat yang gelap, namun kondisi tumbuhannya lemah, batangnya tidak kokoh, daun kecil, dan tumbuhan itu tampak pucat. Stomata yang pada tumbuhan yang hidup di tempat yang terang, cahaya itu berjumlah sedikit, tetapi ukurannya besar-besar. Kemudian gejala etiolasi ini terjadi karena ketiadaan cahaya matahari. Kloroplas yang tidak terkena matahari itu disebut etioplas. Kadar etioplas yang terlalu banyak menyebabkan tumbuhan itu menguning. Biji kacang hijau itu merupakan biji dikotil, yaitu biji berkeping dua dan memiliki tipe perkecambahan epigel. Tipe perkecambahan epigel ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang, sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas ke permukaan tanah. Kotiledon itu dapat melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Organ pertama yang muncul ketika biji berkecambah adalah radikula. Radikula ini kemudian akan tumbuh menembus permukaan tanah. Untuk tanaman dikotil yang dirangsang dengan cahaya, ruas batang hipokotil akan tumbuh lurus ke permukaan tanah, mengangkat kotiledon dan epikotil. Epikotil itu akan memunculkan daun pertama, kemudian kotiledon akan rontok ketika cadangan makanan di dalamnya telah habis digunakan oleh embrio. Nah, dalam pengamatan yang kita lakukan tadi, terlihat bahwa kotiledon itu berada di tengah-tengah batang tumbuhan kacang hijau. Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau dalam lingkup biologi. Berdasarkan data yang telah kita dapat, maka terlihat bahwa kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari memiliki batang yang lebih tinggi dibandingkan dengan kacang hijau yang terkena cahaya matahari. Nah, hal ini dikarenakan kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap itu mengakibatkan kerja hormon auksin tidak dihambat oleh sinar matahari. Nah, auksin itu merupakan zat tumbuh yang paling penting bagi tumbuhan. Fungsi auksin adalah perangsang pemanjangan sel. Jika terkena cahaya matahari, auksin itu tidak akan aktif. Hal ini mengakibatkan bagian yang tidak terkena cahaya matahari akan tumbuh lebih cepat dari bagian yang terkena cahaya matahari. Sehingga tumbuhan akan membelok ke arah cahaya matahari tersebut. Tumbuhan yang diletakkan di tempat yang gelap itu akan tumbuh lebih cepat, namun dengan kondisi daunnya tidak berkembang atau etiolasi. Tidak adanya cahaya matahari itu dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk memanjangkan sel-sel tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau dalam lingkup fisika. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu tumbuhan itu adalah cahaya. Dan biasanya cahaya yang digunakan adalah cahaya dari sinar matahari. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman ditentukan oleh intensitas cahaya, lama penyinaran, dan kualitas cahaya itu. Sinar matahari itu merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik yang dalam perambatannya tidak memerlukan media, yang berarti perpindahan panas pada sinar matahari dilakukan secara radiasi. Gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang transversal, di mana medan listrik dan medan magnetnya tegak lurus terhadap arah perambatnya. Sinar matahari mengandung gelombang elektromagnetik yang terdiri dari 50% cahaya tampak, 40% inframerah, dan 10% ultraviolet. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau dalam lingkup bidang kimia. Sinar matahari itu merupakan sumber energi yang paling berguna bagi seluruh makhluk hidup. Contohnya tumbuhan hijau memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu merupakan proses biokimia untuk memproduksi energi terpakai atau nutrisi. Fotosintesis merupakan perubahan air dan karbohidrat menjadi zat gula atau glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari, di mana hasil fotosintesis berupa glukosa dipergunakan untuk pertumbuhan tanaman, sedangkan oksigennya akan dilepas ke udara. Reaksi dalam fotosintesis yang menghasilkan glukosa ialah sebagai berikut. 6H2O ditambah 6CO2 ditambah cahaya menjadi C6H12O6 glukosa. Karbon dioksida atau CO2 akan diambil oleh tumbuhan dari udara bebas melalui stomata. Sementara itu, air yaitu 6H2O diambil dari dalam tanah oleh akar dan diangkut oleh daun melalui pembuluh kayu atau silem. Ketika cahaya matahari muncul, zat klorofil pada daun itu akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Pada proses tersebut, glukosa yang dihasilkan akan menjadi bahan dasar yang nantinya diolah menjadi zat makanan seperti protein, lemak, vitamin, dan senyawa lainnya. Zat makanan yang terbentuk itu digunakan untuk proses respirasi dan sisanya
akan disimpan ke batang, akar, buah, dan biji. Oksigen yang dihasilkan oleh proses fotosintesis itu akan dilemparkan atau dilepaskan ke udara bebas. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau dalam lingkup bidang kimia, biologi, dan fisika. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan jelas. Terima kasih.